Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilcaleg. Ibu, Bu, masih ingat mukanya itu caleg dulu? Masih ingat? Ada yang datang? Ada? Ada Pak Sudian Nur, ya kan? Banyak kan caleg setelah gagal tidak mau lagi datang. Dia datang hanya karena mau dicoblos. Sudah terpilih dia ganti nomor HP-nya. Jangan Islam tipu-tipu seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ini dari tadi saya lihat kipas-kipas. Panas Ibu? Panas? Bapak-bapak panas? Ada ndak matahari? Ada matahari? Ketahuilah Bu, dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan oleh Nabi, nanti kita dikumpulkan juga di sebuah padang namanya padang mahsyar. Begini, tapi ini cuma orang tanah bumbu. Padang mahsyar nanti Bu, dari Adam sampai kiamat manusia, mulai dari orang Jawa, orang Sunda, orang Perancis, orang bule, orang Aring, semua dikumpul dari Adam sampai kiamat. Bayangkan berapa triliun manusia waktu itu dikumpul kita di satu tempat namanya padang mahsyar. Dan pada saat itu kata Nabi, panasnya matahari seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepala. Sekarang saja tidak ada matahari kita kepanasan. Sekarang aja malam masih kepanasan. Bagaimana matahari nanti ketika seolah-olah satu jengkal dari kepala. Pada saat itu semua wajah kita berubah berdasarkan amal-amal yang telah kita lakukan. Ada nanti orang yang wajahnya seperti tikus. Kata Nabi kepada sahabat, siapa muka tikus ya Rasulullah? Mereka yang punya sifat seperti tikus. Apa sifat tikus? Suka ngambil barangnya orang. Coba itu tikus. Saya masih ingat dulu waktu kuliah, sudah disimpan baik-baik itu makanan untuk sahur, dicuri sama tikus. Siapa tikus ini? Mereka yang rampok uang negara, koruptor, perampok. Saya ini share di Facebookku, di Instagramku tadi ini. Ada orang Bu, calok kasus 1 triliun warna di rumahnya. Adik-adik pernah kulihat uang 1 triliun? Oh, 1 miliar aja saya tidak pernah. 1 triliun uangnya dari uang rampok. Ini nanti mukanya seperti tikus, badannya badan manusia, kakinya kaki manusia, perutnya perut manusia, tapi kepalanya tikus. Siapa muka tikus? Mereka yang suka ngambil barangnya orang, termasuk ibu-ibu kalau ada pengantin ngambil sendoknya orang. Maka kasih kembali memang besok. Termasuk kalau ada pegawai negeri di sini yang ngambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Dan itu kalau orang tidak kembalikan dan dia mati, semua barang-barang yang pernah kau ambil secara batil disuruh pikul lewat tetanggamu.
Ternyata dia yang ngambil meja di kantor, saya yang dipecat. Hei, pali sumemen nih. Kembalikan, bulikin. Kalau kada dibulikin, di blender kok nanti kalau mati kok. Ya. Hei. Jangan ambil barangnya orang. Kamu dapat duit di jalan, kamu bilang Anda ada juga yang punya. Ada yang punya. Gimana caranya kalau dapat duit di jalan? Bawa ke masjid. Masukkan celekan. Niatkan yang punya duit dapat pahala. Tanahnya tetanggamu jangan kau ambil. 1 jengkal tanah tetangga kau ambil. 7 petaka langit nanti disuruh kau pikul. Adek-adek, jangan kau ambil HP-nya temanmu. Bagaimana kalau ceweknya teman dia, Ustaz? Itu lebih jahat lagi kamu. 1. Apalagi Nabi melihat ada pula manusia yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Kata Nabi, mereka yang disogok dan menyogok. Wane piro, hati-hati. Nabi bilang bukan serangan fajar ini, Ustaz. Ini sedekah subuh. Hati-hati. Bu, mau ndak batu licin makmur? Mau ndak batu licin baik? Mau ndak anak-anak batu licin bisa jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN? Mau? Mulai sekarang jangan kau jauh sogok kalau mau kau jadi pejabat. Mau jadi polisi, jangan nyogok. Mau jadi tentara, jangan nyogok. ASN, jangan nyogok. Lebih kau berdoa kepada Allah. Apalagi kata Nabi, ada lagi nanti yang mukanya seperti apa Ustaz? Ya Rasul, muka apa? Muka kuda. Badannya badan manusia, tapi mukanya kuda. Siapa muka kuda ya Rasul? Mereka kalau berjamaah selalu mendahului imam. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam baru mau naik, dia sudah naik. Belum sujud, sudah sampai kepalanya. Ditanya, kenapa kau lebih cepat dari imam? Imam sudah lobet. Lambat dia bergerak, lebih kita cepat. Ada juga orang begitu. Makanya Pak Imam juga kalau jadi imam jangan lama-lama. Ada juga imam itu lama betul. Baru mau takbir sudah lama. Agak je itu namuakak di bawang he. Ada juga begitu. Banyak macam. Pada saat itu Allah sediakan ruang VVIP. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah ke bandara? Anggap saja pernah. Di bandara itu ada ruang tunggu, Ibu. Ada ruang tunggu umum, ada ruang tunggu VVIP. Yang umum itu orang yang ada di dalam bercampur antara bau matahari dengan parfum palsu. Nah, itu dia umum. Kalau yang di VVIP orang-orang kaya, dilayani oleh perempuan cantik-cantik. Ustadz mau minum apa? Mau minum kopi deh. Kopinya pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau tidak? Banyak sekali pertanyaannya. Saya bilang terserah kau deh, bikin repot. Tuh, ruang VVIP. Nah, orang di Padang Mahsyar hampir semuanya gelisah. Dia dilindungi sambil menunggu namanya disebut. Karena kita akan dipanggil satu demi satu. Satu demi satu kita dipanggil. Siapa dulu yang dipanggil? Apa mereka yang duluan meninggal? Tidak. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar. Bayangkan bapak-bapak, masih ingat waktu pil caleg kemarin? Pilpres? Kita kan cuma 300 orang toh. Satu TPS. Kita ngantri sampai tengah hari. Padahal itu ada tendanya, kadang-kala ada musik dandutannya, ada konsumsinya. Kalau ada yang salib kita marah. Kenapa kau dahului saya? Kau baru masuk. Di Padang Mahsyar nanti dipanggil satu-satu. Abdul Jabbar, Abdurrahman, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu dulu panggil dulu. Itulah sebabnya ibu-ibu,
wajib ibu, salah satu kewajibannya memberikan nama-nama yang baik. Sudah, pada saat itu kata Nabi disediakan ruang VIP. Siapa mereka yang disediakan ruang VIP? 7 golongan orang di dalamnya kata Nabi. Itu mudah-mudahan kita yang hadir ada di dalamnya. 1 kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan tanggal 27 November akan datang, di kota Tanah Bumbu ini terpilih pemimpin yang adil. Ya, ya Bu, sudah pemimpin yang adil. Tidak usah dulu setingkat bupati, sudah saja di rumah saja kita dulu. Adil apa tidak? Pemimpin yang adil itu lebih gampang masuk surga daripada ulama. Saya kasih contoh. Yang mewakili Kapolres, anggaplah Kapolres. Kalau nanti malaikat berkata, Kapolres Tanah Bumbu silahkan masuk surga. Sebelumnya ulama dulu dipanggil. Ulama Kabupaten Tanah Bumbu masuk surga. Masuk surga tapi ngantri. Lama baru sampai. Kenapa? Ada ulama NU, ulama Muhammadiyah, ya toh, ulama MUI, tingkat kecamatan. Itu sudah berapa itu? Ribuan. Guru, kiai, para habaib, ngantri dia. Masuk surga tapi ngantri. Kenapa? Berurutan. Tapi coba kalau malaikat katakan, Kapolres Tanah Bumbu silahkan masuk, gampang dia masuk. Kenapa? Sendiri. Tidak perlu ngantri. Iya toh? Coba saya dakwah, saudara-saudara sekalian, jangan mabuk. Saudara-saudara sekalian, jangan berzina. Saudara-saudara sekalian, jangan jual minuman keras. Anak muda bilang, apa Ustaz? Ada urusan apa sama kau? Saya mau masuk surga atau neraka bukan urusanmu. Malah dia kasih kempes ban mobilku. Tapi kalau Andi Rudi nanti jadi bupati, bikin perda, dilarang peredaran minuman keras. Tanda tangan, 1 tanda tangan, selesai minuman keras di kabupaten. Itulah enaknya. Saya pidato, saudara-saudara sekalian, jangan narkoba. Anak muda makin narkoba. Tapi kalau Kapolres rahasia narkoba 1 malam, pak, hilang semua. Itulah imam yang adil, imamun adil, pemimpin yang adil. Masuk jatahnya nanti orang yang dilindungi di padang mahsyar. Yang kedua, yang dilindungi di padang mahsyar, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Nah, bila mahasiswaku, mati ki itu Ustaz. Ya mati kok, kalau hatimu kau buka kau gantung. Apa maksudnya itu? Orang yang tidak tenang hidupnya, tidak tenang hatinya kalau dia tidak lihat masjid makmur. Siapa yang dimaksudkan makmurkan masjid? 1 di antaranya, mari kita dengar. Yang memakmurkan masjid, yang membangun masjid. Ini masjid dibangun secara pribadi. Insya Allah sudah masuk pembangunnya, yang mendirikan masjid ini sudah dapat jatah di dalam. Ibu-ibu, Bu, bisa ndak ibu bangun masjid? Bisa ndak? Bisa. Caranya apa? Ada masjid dibangun, kirim tegel. Saya tegel Ustaz 20 sak semen, 20 sak. Bisa. Saya tidak bisa 20 sak Ustaz. Saya cuma bisa 1 sak saja. Bisa jadi 1 saknya masyarakat biasa lebih tinggi nilainya daripada 100 saknya anggota DPR. Kenapa? 1 sak masyarakat uangnya, sementara 100 sak anggota DPR uang negara. Iya. Bu, bangun masjid. Tidak usah 1 masjid, seadanya. Ustaz, saya cuma bisa 10 dos sak. Itulah ibu. Apalagi kalau dia jadi tegel, dipakai orang sholat, selama tegel itu dipakai sholat, selama itu dapat ibu pahala. Ini saya lihat banyak-banyak emasnya semua. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai itu emasmu? Istri kedua.
Bukan anakmu, istri kedua. Dipakai ketika kau meninggal bu menangis. Dicabutnya itu cincin. Tidak mau keluar dikasih sabun. Sudah itu dicabut, diambil lagi gelangmu bu. Ini dulu waktu kita pergi umroh, aku belikan kau emas Dubai. Dicabutnya, dicabut lagi kau punya gelang. Ini dulu waktu ulang tahun pernikahan kita ibu. Terakhir dia cabut gigi palsumu. Situ dia bungkus. Dia bungkuslah itu, dia simpan di laci. Darah saja bu, ini bosku bu, disimpan di laci. 3 bulan kemudian ketemu janda. Jandanya teman SMA. Oh, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya itu dia buka laci. Dia lupa bininya yang mati. Dia datang ke janda. Dek, ini cenderamata. Yang punya sudah mati, ambil saja dek. Daripada dipakai bini 2, mending bangun masjid. Ayo, bapak-bapak ini yang banyak duitnya. Kalau bapak meninggal, siapa yang pakai mobilmu? Anakmu, bukan menantu. Sedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Coba lihat kau tokoh yang ada di sini. Anak muda, masih muda beliau. Pak Haji Ihsan. Apa bangkrut? Saya banyak mengelola dana waktu beliau. Zakatnya berapa orang disekolahkan? Ribuan orang dapat nikmatnya. Berapa orang dihajikan? Apa beliau bangkrut? Enggak. Itulah yang disebut tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Adek-adek, saya tanya kau, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang mertua yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Tuh ibu, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, jangan kau ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Ayo, yang memakmurkan masjid golongan pertama, mereka yang membangun masjid. Saya betul-betul tidak bisa membangun masjid, Ustaz. Tidak bisa nyumbang ke masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid golongan yang kedua, mereka yang datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah, saya beberapa kali datang ke Tanah Bumbu ini. Masya Allah, masjid selalu penuh Pak. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh. Sampai di luar bu, tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Lomba batuk lah dia di dalam. Anak muda kan ada di dalam. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau di sini Andi Rudi umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh, diberikan beras 20 kilo, minyak goreng 5 liter, pembeli pulsa 100.000. Setengah 5 orang sholat, jam 7 malam sudah penuh di masjid. Kenapa? Karena kau lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini ibu bapak, adik-adik sekalian, pahala berjamaah kata Nabi. 1, melangkah kaki kanan, 1 pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu dari masjid 300 meter, PP berapa langkah? 600 meter, berapa langkah itu? Kanan 1 pahala, kiri gugur dosa kecil. Berapa pahala itu Pak? Apalagi kalau jalannya begini. Masya Allah. Ayah, yang kedua, orang yang datang ke masjid berjamaah kata Nabi, tegel, aspal, tembok, dinding, pagar, tumbuhan, semua itu nanti jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya jadi saksi. Dia datang jamaah di masjid.
Itulah sebabnya adik-adik, kalau kita berjamaah, mau sholat sunnah di masjid, sudah 2 rakaat, mau lagi 2 rakaat, pindah lagi. Mau lagi tambah 2 rakaat, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Itulah juga dianjurkan kalau kau ke masjid, usahakan waktu pergi beda jalanmu, pulang juga beda jalanmu. Waktu datang dari sana, pulang ke sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar ini, mau pergi ke masjid, dia ke simpang 5 dulu. Dia tawa baru datang ke sini. Sudah selesai orang sholat baru ku sampai. Yang ketiga, keutamaan berjamaah. Apalagi kalau ibu bapak ke masjid, tiba-tiba di jalan gerimis, hujan, basah bajumu. Baju yang basah itu nanti melindungimu agar kau tidak disentuh api neraka. Jadi kalau misalnya lagi jalan ke masjid, tiba-tiba gerimis, basah baju, tenang. Baju itu yang akan basah, yang agar melindungi supaya tidak kena air api neraka. Jangan juga salah paham. Sudah dengar ini, gerimis dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras baru dia keluar. Itu aslinya beleng-beleng itu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid ada disebut lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat jamaah di masjid, 27 kali di rumah baru sama. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid insya Allah lebih khusyuk daripada di rumah. Coba kalau di masjid Bu, di rumah. Coba bapak-bapak kalau di rumah. Biasa bingung toh? Sudah 2 atau 3? Sudah tahiyat atau belum ini? Sudah tahiyat pertama apa belum ini? Iya toh. Tapi kalau di masjid enggak bingung. Kalau di rumah banyak gangguan. Begitu ibu-ibu angkat takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba kucing naik meja. Tidak ditutup, ikan. Pasti sudah tidak khusyuk ibu. Kucing dengan ikan. Terpas ibu kreatif. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau di masjid tidak ada godaan seperti itu. Iya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid insya Allah doa kita insya Allah diijabah. Kenapa? Kalau kita tidak tahu berdoa atau banyak dosanya, tapi di dalam masjid yang mimpin imam, ada habaib, ada guru, ada ulama, ada ustadz, diaminkan oleh penghafal Quran, diaminkan oleh anak yatim di belakang. Satu yang berdoa, yang lain mengucapkan amin, semua doa dalam masjid dikabulkan Allah. Itulah sebabnya Pak Imam, kalau baca doa, baca yang doa agak dikeras, keras sedikit, dan baca doa yang umumnya orang hafal. Kadangkala kita berdoa panjang dan tidak ditahu apa dia minta Pak Imam. Kita cuma bilang amin. Amin. Tidak didengar apa dia minta. Amin. Amin. Ternyata yang imam anak muda. Dia minta jodoh. Di belakang bapak bilang amin. Istrinya juga di belakang bilang amin. Berarti ibu setuju suami kawin lagi. Ya, Bu. Seringlah berjamaah ke masjid. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Insya Allah kalau di masjid kita bisa bersilaturahmi. Contoh, gara-gara pilpres kemarin kita musuhan. Nah, ada caleg sudah kita janji, ternyata kalah. Uangnya kita salah gunakan. Sudah minta maaf, malu kita. Akhirnya bapak ke masjid. Gimana caranya? Jangan bapak langsung angkat takbir. Tunggu dulu, HP saya bunyi terus. Nah, bapak ibu jangan takbir dulu, karena kalau bapak takbir duluan dia tinggalkan. Musuh saya ini, dia tinggal. Gimana? Nanti dia sudah takbir baru bapak maju. Tidak bisa lagi dia tinggalkan karena sudah takbir. Sudah itu tunggui dia kalau assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, tunggui dulu. Jangan langsung bapak juga salam. Tunggu dia menghadap ke kiri baru bilang bapak assalamualaikum warahmatullah. Tidak mungkin dia dorong kepalamu. Iya, silaturahmi. Banyak keutamaan orang yang datang berjamaah. Belum lagi segi kesehatan. Itu menurut kesehatan jantung, dokter menganjurkan minimal 1000 langkah dalam sehari. 1000.
langkah dalam sehari. Kalau bapak tetangga dari masjid 200 meter, PP 400 kali 5 kali sudah lebih 1000. Itu ketaman dunia. Maka datang berjamaah. Yang ketiga, penyebab datangnya orang malas ke masjid. Apa itu? Satu tadi, dia tidak lihat pahalanya. Dua, dia tidak tahu pahalanya. Tiga, manajemen masjid tidak bagus. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak, terutama mereka yang diberi amanah menjadi pengurus masjid. Ada saya masjid bikin di kampung dan di Makassar. Di kampung saya kasih nama bapak saya, Masjid Bani Abdul Latif. Di Makassar nama ibu saya, Masjid Hajjah Sitimang. Masjid itu sekarang seperti tempat wisata. Ada kolam ikan di bawahnya. Dan ikannya saya sudah Islamkan. Mu'allaf ikannya, Bu. Ikan koi. Kan koi dari Jepang. Agamanya Shinto. Saya Islamkan dulu baru saya turun kau berenang. Masya Allah. Imamnya, Bu, anak muda hafal Quran 30 juz. Juara 1 hafal Quran 30 juz di Makassar, di Sulawesi Selatan. Muadzinnya, digaji kayak pegawai negeri. 3 imamnya. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya. Supaya tidak lari-lari. Masya Allah. Karpetnya empuk. Di depannya ada LCD. Kalau imam zikir, tertulis itu apa yang dibaca imam, sehingga jamaah semua bisa lihat, ikut dengan bacaan Pak Imam. Sound sistemnya bagus, karpetnya bagus, dingin. Jembatannya dari jalan ke masjid kaca. Ramai itu masjid. Hebatnya itu masjid, 80% pengunjungnya rata-rata anak muda. Ramadan kemarin, hari pertama sampai 10 saya pikir, ramai itu hanya di pekarangan sampai malam ke-10. Ternyata 30 malam berturut-turut selalu penuh sampai ke jalan. Karena nyaman. Orang enak ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asan orang tua sudah pensiun. Rata-rata di Tanah Bumbu muadzinnya orang tua sudah pensiun. Penyakit asma lagi. Dia bilang anak muda itu lagi yang ngasan itu bikin jengkel. Iya toh, Masya Allah. Karpetnya sudut 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita mau sujud banyak pasir. Masih baik kalau pasir. Semut di mana sudah disimpan kepala ini. Bau cicak lagi. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dicerita. Kau bakal ditusuk pantatmu linggis, keluar di mulutmu, dipotong lidahmu, ditumbuk matamu. Dengan anak muda dede, ndak usah mesti bikin takut-takut saya itu Pak Ustaz. Iya. Dapat lagi Pak Imam, Allah Karim. Imamnya dia suka ganti-ganti. Nabi bilang kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Ini jadi imam lampe pagah. Nah saya tomatoai kasih. Padahal Nabi bilang, itu bukan saya bilang. Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Ini rata-rata anak muda kalau jadi imam, dia senang yang panjang-panjang. Kau siksa orang tua. Yang remati kasihan. Di belakang, Allahu Akbar, jatuh kepalanya. Belum selesai masih doanya. Mau baca, kasih naik lagi kepalanya kasihan. Belum selesai, jatuh lagi kembali. Batena na sesa tomatoi kasih. Dek pana cau. Itu Nabi bilang. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa diperintah umumnya orang hafal? Satu, supaya kita bisa husu ikut. Coba kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Coba kalau imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak ikut. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, dia hafal. Begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 63. Wah, imam husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal,
Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca keadaan keuangan masjid. Pengeluaran, bayar listrik 400, ganti keran 200. Dibaca belum selesai, saldo kas. Satu papan sudah habis dibaca, imam belum selesai. Apalagi dibaca? Apalagi dibaca? Kalender. Majelis Taklim Masjid Agung Al-Falah, Kota Tanah Bumbu. Belum selesai, baju lagi dibaca, bajunya orang. Andi Rudi calon bupati. Capuk banget lagi baca, Pak Depa tuh selesai, Depa selesai. Maka Nabi bilang baca yang umumnya orang hafal. Yang kedua tujuannya supaya apa? Kalau kau salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha, salah kita bisa bantu. Tapi kalau Al-Anfal na baca, salah, wayalemu. Salah kok. Hadapi dirimu sendiri sampai bikin susah. Ini ada cerita Pak, wallahu alam benar atau tidak. Ada anak muda pulang kampung hafal Quran, disuruh jadi imam. Kau jadi imam nak? Jadi imam. Al-Fatihah kita ikut lancar. Sekalinya dia baca surah panjang, tiba-tiba karena ini masih tua, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya dek. Namanya kena telinga cicak, nah orang nggak selat saja stres, apalagi lagi sopitak, kaget dia. Begitu dia kaget, hilang hafalannya. Apa lanjutannya ini? Kada diingat-ingatnya juga. Apa? Terpas ini Pak Imam dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang saya juga kada tahu. Tiba-tiba dia anak muda berteriak, dia bilang kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi nih, ini kisah nyata waktu saya kecil di kampung. Imam ruku, ibu, ruku imam. Lawas banar. Maka namanya taladi Pak Imamnya. Biasanya sudah bagi, kok belum bagi-bagi. Teman saya diangkat kepalanya. Langsung turun, wih, hilang imam. Ternyata Pak Imam keluar dari pintu samping. Kacau lah sholat, bubar, hilang imam. Siapa yang melanjutkan? Hilang. Selesai sholat ditanya Pak Imam, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, metu kana. Dia bilang, saya kentut nak, kentut saya. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangun dulu kepala supaya dilihat kau keluar. Dia bilang, saya malu nak, kau lihat kau kentut, malu kak. Siapa salah ibu? Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah sebabnya dalam fikih sholat jamaah tidak boleh orang sembarang jadi imam. Kenapa? Kalau salah imammu, buyar kau punya pasukan. Salah imammu, kacau kau punya saf. Maka dalam Islam, siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang pintar sampai orang bodoh boleh jadi makmum. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai dari orang pejabat sampai rakyat biasa boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Kacau. 27 November Tanah Bumbu milih imam. Hati-hati milih imam. Syukurnya di sini hanya satu yang bisa dipilih. Maka Pak Andi Rudi, saya doakan Bapak adil dalam memimpin. Bapak tadi sudah mengaku sekampung, jangan kasih malu kita sekampung bos. Sama-sama lagi latih. Ajak tapak kasih rika kasih, ajak tapak kasih rika. Iya. Dan jadi makmum juga, jadi makmum ada aturannya, tidak boleh sembarang kau bikin. Iya, dalam berjamaah ada disebut muballaga. Imam, ini imam. Di belakangnya imam sebelah kanan ada disebut muballaga. Muballaga itu yang berteriak kalau imam bilang Allahu Akbar, imam muballaga Allahu Akbar. Imam bilang Sami Allahu liman hamidah. Muballaga bilang Rabbana lakal hamd. Muballaga. Muballaga berasal dari kata muballik. Muballik artinya penyampai. Siapa di sini? Sudian Nur, anggota DPR. Teriak kok kalau salah itu bupatimu. Jangan kamu diam. Kalau salah ngomong. Kenapa? Tugasnya anggota DPR ngomong. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak peduli dengan juara. Jangan diam jaram ha-ha-jara ha-ha-ha. Itu Pak Sudian Nur. Tapi insya Allah beliau amanah.
Ini saya pikir orang paling beruntung pernah jadi wakil bupati. Ya toh? Ya Bu. Pernah jadi bupati. Sekarang lagi jadi anggota DPR lagi. Itu karena baik orangnya. Maka adik-adik sekalian, belajar kamu sama Sudian Nur. Kalau mau jadi ustadz, belajar sama saya. Ya. Nah, jadi makmum ada cara-caranya. Satu, kata Nabi, kalau kau pergi berjamaah di masjid, pakai kau sikat gigi, pakai parfum. Tujuannya apa? Apa sikat gigi sama parfum sampai kepada Allah? Tidak. Apa maknanya itu? Jangan kau ganggu tetanggamu. Bayangkan kalau kau tidak sikat gigi, tadi malam kau makan pete cengkol, baru 2 hari kau tidak mandi, lupa juga pakai ini, kamu takbir tinggi sekali, Allahu Akbar, mu ganggu nih tahu sedepeni. Apalagi kau baca Fatihah kayak kau yang paling alim. Ada juga orang baca Fatihah itu Pak kayak dia gigit telinga kita di samping. Alhamdulillah malik. Ya kena berdua, ya kena semua. Kemarin 2 hari yang lalu malah ada orang khusus sekali, tapi nak ganggu Kak karena goyang terus kepalanya. Baru saya di belakangnya, terpaksa aku tutup mataku. Apalagi yang ganggu kadang-kala itu Pak kaki. Ada orang belajar itu, kita ini nak kasih pindah kakinya. Saya pernah Ibu, nak serang kakiku. Saya dorong ke dalam, makin maju dia. Saya dorong lagi, makin maju. Akhirnya saya terpojok. Tidak bisa lagi goyang kakiku ke kanan ke kiri. Dia masih goreng, ku injak. Selesai sholat dia bilang, kenapa injak kakiku? Kau ganggu saya. Kenapa kau sentuh-sentuh jari-jariku? Ustaz supaya rapat sap. Dek, kalau mau kau rapat sap, bukan jari-jarimu kau kasih rapat. Apa pundakmu? Ini kalau kau kasih rapat, jari-jarimu rapat tapi sapmu renggang. Agak no, masolan no. Begitu kau ruku, iya toh. Maka saudara-saudara sekalian, jadi makmum ada tata caranya. Itu artinya saudara-saudara sekalian, pilkada boleh kau sebeda pilihan, pilgub boleh kau beda pilihan, tapi jangan kamu berpecah belah. Kita bersatu saja. Ya, Bu, beda pilihan halal. Dalam sholat aja boleh beda-beda. Yang tidak boleh kalau kamu paksakan pendapatmu sama orang di sampingmu. Contoh, coba orang saja kalau sholat kan takbir macam-macam boleh. Allahu Akbar pertama sejajarnya begini, nilai begini. Yang kedua Allahu Akbar sejajarnya dari bahu. Allahu Akbar. Ada juga yang saya lihat terlalu santai. Allahu Akbar. Ada juga yang begini masuk. Ada juga begitu. Jangan kau urusi orang, urus dirimu. Ya. Orang juga kalau meletakkan setelah takbiratul ihram itu kan tangannya beda-beda juga. Allahu Akbar pertama di atas dada. Iya toh? Yang kedua Allahu Akbar antara dada dan pusat. Yang ketiga Allahu Akbar di atas pusat. Yang keempat Allahu Akbar di bawah pusat. Ini pornomi lagi nih ibu-ibu ini. Yang kelima Allahu Akbar lurus. Boleh. Yang tidak boleh kalau kau singgung orang Allahu Akbar. Batal sholatmu. Boleh kau mau pakai begini boleh, mau begini boleh. Yang tidak boleh kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ini kalau kau coblos semua batal sholatmu. Iya jelas. Pada intinya saudara, jangan mesti salah-salah. Silakan pilih jagoanmu, jangan kau hina orang. Karena kalau kau pilih, dapat kau pahala kalau benar. Tapi kalau kau hina orang, kau dapat dosa meskipun dia benar, kau tetap dapat dosa. Kenapa kau hina orang? Tidak boleh. Silakan pilih jagoanmu, jangan kau jelek-jelekkan orang. Ini kepada tim sukses. Tim sukses, jagokan jagoanmu, tapi hormati lawanmu. Kepada calon Pak Andi Rudi dan pasangannya, jangan terlalu percaya sama tim sukses.
Lebih baik bapak yang langsung menyapa masyarakat. Capek Ustadz, resiko mau jadi pemimpin harus capek. Itulah. Bayangkan kalau kita ribut pak, siapa yang rugi? Tanah Bumbu ini Allah karuniai, Masya Allah, sogi kaya. Nggak sama di kampung saya. Sini ada batu bara, ada nikel, banyak sawitnya. Masya Allah, banyak janda yang tua-tua. Alhamdulillah, tidak pernah ribut, masyarakatnya akur. Maka jangan gara-gara pilkada kalian berpecah belah. Bersatulah, boleh berbeda pilihan tapi jangan beribut. Bayangkan kalau kita tidak bersatu, jangankan itu, sholat aja kalau kita tidak bersatu pak, kacau sholat. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing, pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Datang makmum Bubuhan Banjar, Allah ganal bujur. Datang orang Kutai, dia takbir pasak pakat Kutai, Allah pore beneh. Orang Padang, penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Datang orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malopo. Terakhir Bubuhan kita dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. Itu baru lima bahasa. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, pilkada boleh beda pilihan tapi tetap kita bersatu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah sholat jamaah, orang-orang yang datang berjamaah, andai saja kau lihat pahalanya, maka ngantri kita di masjid. Tapi karena kita tidak lihat dan tidak tahu pahalanya, makanya kita anggap remeh. Ustadz, saya tidak bisa berjamaah di masjid. Silahkan berjamaah di kantor. Panggil teman kantor kita, jamaah kita di samping meja. Kita tidak bisa berjamaah Ustadz, berjamaah di rumah. Suami jadi imam, istri jadi makmum, anak yang baca doa, luar biasa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kemudian golongan ketiga, sebenarnya 7 tapi waktu yang terbatas. Dilindungi di padang mahsyar. Laki-laki normal diajak sama perempuan cantik untuk berzina, lalu dia bilang, saya takut kepada Allah. Ini agak berat. Bisa kok anak muda yang banyak takalan. Nabi Yusuf alaihissalam dengan Sulaiha, itu kan Nabi Yusuf masuk dalam kamarnya Sulaiha, disuruh ngepel. Sulaiha jatuh cinta sama Yusuf. Cup, sini dulu nak. Kenapa ibu kau bersihkan ini? Sudah itu bersih di lantainya, sini nak, dekat-dekat. Apa ibu? Sini nak, sini. Nabi Yusuf, ini nak, sini. Sulaiha peluk Nabi Yusuf. Sebenarnya menurut Quran, Yusuf juga senang Sulaiha, tapi dia tahu itu bukan haknya. Seolah-olah Nabi Yusuf melihat huruf P, silang merah, dilarang parkir. Yusuf bukan tempat parkirmu itu. Nabi Yusuf begitu dipaksa sama Sulaiha, datang suaminya Sulaiha, lari, datang suaminya tertangkap basah. Namanya perempuan, dia langsung pura-pura, bang, saya mau diperkosa. Akhirnya diadili Nabi Yusuf. Akhirnya ada orang yang menurut sebagian ulama yang datang menjadi saksi adalah malaikat. Dia katakan, lihat, kalau yang robek rusak mukanya Yusuf, depannya ada cakar, berarti Yusuf yang memaksa. Tapi kalau belakangnya Yusuf ada yang gores, bajunya robek, berarti Sulaiha yang memaksa. Akhirnya apa? Bukti, belakangnya Yusuf yang cedera, berarti Sulaiha yang salah. Tapi melindungi harga diri putri sang ratu, akhirnya Yusuf tetap di penjara. Tapi Yusuf berkata, ya Allah, saya lebih ridha dalam penjara daripada saya di luar penjara, tapi engkau tidak mencintaiku dan menyayangiku. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, masih ada lagi 4 kan 7 toh? 7 bu, ngantuk maki bu? Belum? Coba kita tes. Kalau kita hafal ini ikut ki bu, ikut ya. Tak sengaja lewat.
Keras, ulang. Tak sengaja ku melihat dihiasi hati bertanya. Oh, berarti orang tua semua yang hadir di sini nih. Karena lagu orang tua ini lagu Jamal 9. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena sudah larut ya, ibu-ibu tentu mau pulang istirahat, saya juga mau istirahat. Ini baru 3 golongan yang dilindungi di Padang Masar. Saya titip khusus, pilkada boleh berbeda tapi bersatulah, jangan bercerai-berai. Ada 4 lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Pak Andi Rudi berkenan mengundang lagi saya datang. Jangan kok ketawa, saya serius ini. Selesai pilkada, damai tentram, kita datang lagi syukuran pilkada damai. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu selama ini dengar ceramah saya ada manfaat tidak? Adik-adik, bapak-bapak, ada manfaat tak ceramah saya yang biasa kita lihat di medsos? Ada? Nah, Ustadz ini lagi sakit. Mata saya baru saja dioperasi. Ya, ini kanan ini bu, belur itu tidak nyampak jelas. Baru dioperasi, ini sebelah kanan. Pedis ini rasanya, cuma saya tidak mau teriak. Nah ini, begini. Tapi syukurnya itu kalau uang tetap fokus. Ya, sebelum berdoa, sebelum saya akhiri, saya mau kasih hadiah kepada Pak Andi Rudi yang mengundang saya, Pak Andi Rudi Latif, sebuah sarung. Saya mau kasih hadiah Pak Andi Rudi. Sarung. Ini sarung mereknya Gajah Dudu. Kenapa disebut Gajah Dudu? Sebab diciptakan sampai sekarang gajahnya duduk terus. Kalau dia duduk berdiri namanya gajah duduk berdiri. Pak Rudi, ini biasa memang cuma sarung. Tapi sarung ini Pak Rudi ada makna simbolisnya. Satu, sarung ini dipakai untuk menutup aurat. Dulu sebelum ada namanya celana dan rok, sarunglah yang dipakai untuk menutup aurat. Aurat itu rasa malu. Apabila Bapak ditakdirkan menjadi pemimpin, tutuplah rasa malu masyarakat Tanah Bumbu. Rasa malu dari kebodohan, rasa malu dari kemiskinan, dan rasa malu dari pengangguran. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Gajah Duduk. Kenapa mereknya Gajah Duduk? Karena sponsor saya. Maka foto dulu Pak. Ya. Terima kasih. Sebagai informasi tambahan, Gajah Duduk sudah ada juga baju kokonya, ada juga kudungnya. Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Sekeknya ini, kok mau kau beli-beli? Tidak. Tapi izinkan saya sedikit promosi, kasihan. Dan kalau ada untungnya Ustadz itu kasihan, semuanya kembali ke umat. Kembali ke umat. Alhamdulillah sudah berapa kita sekolahkan anak yatim piatu, fakir miskin kita bantu tiap bulan. Jadi kalau bapak ibu nyumbang, ngundang saya ceramah, ceramahnya bukan salah kasih, bukan susunan acara, itu insya Allah kembali ke umat. Mari kita berdoa, mohon berkenan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk kesembuhan Ustadz Das'at Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, saat tempat kami menyembah dan mohon bantuan dan pertolongan, tempat kami mengharap kepadamu ya Allah, dengarkan dan kabulkan doa kami. Kabulkan hajat-hajat besar bagi orang-orang yang hadir di tempat ini. Tentu mereka punya hajat yang berbeda-beda. Kabulkanlah hajat mereka ya Allah. Bahagiakanlah mereka ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu,
harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi